Begitu pula orang-orang nih yang ngomongnya mau mencari Lailatul Qadar, tapi dia tidak mempersiapkan diri dengan ketaatan, mempersiapkan diri dengan ilmu yang bermanfaat. Akhirnya 10 hari terakhir belanja ke pasar dia. Sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang seharusnya bisa dia lakukan sebelum 10 hari terakhir. Itu orang persiapan. Yang terjadi, masyarakat banyak mempersiapkan diri untuk Idul Fitri, bukan untuk Lailatul Qadri. Dari mana Ustaz tahu? Ya lihat mereka persiapan Idul Fitri. Apa persiapan Idul Fitri? Baju baru persiapannya. Terus kue, makanan minuman, rumahnya dicat. Persiapan Idul Fitri, ganti kelambu, ganti horden, bersih-bersih. Itu persiapan Idul Fitri. Ya kita tahu ini orang mau cari Lailatul Qadar apa enggak. Makanya ketika engkau benar mencari Lailatul Qadar, ini malam lebih baik dari 1000 bulan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pemilik, pencipta, pemelihara jagat raya. Yang kita semua adalah hambanya. Dan semua adalah ciptaannya. Dan kita kelak akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Meminta bantuan. Dalam menghadapi urusan-urusan dunia. Apalagi urusan-urusan agama kita. Yang tanpa bantuan Allah. Tanpa pertolongan Allah. Tanpa bimbingan Allah. Tanpa taufik dan petunjuk dari Allah. Kita tidak akan pernah dapat melaksanakan ketaatan. Ketika panggilan Allah dikumandangkan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, khususnya buat teman-teman di Arta Jasa ya. Ana tadi mendengar bahwasanya kajian ini diadakan tiap hari. Menunjukkan bahwa semakin hari semakin tinggi ilmunya. Semakin hari semakin banyak pengetahuannya. Dan kita sudah berada di penghujung dari 10 pertengahan bulan Ramadan. 10 awal telah lewat dengan suka dukanya. Dan kita tahu bagaimana semangat umat manusia menyambut bulan Ramadan. Bagaimana gegap gempita, kegembiraan mereka tatkala hadir bulan Ramadan. Tapi biasanya yang namanya kesenangan itu sementara. Bertambahnya hari, tahu-tahu kesenangan itu pudar. Dan sebagian merasakan penderitaan. Padahal seperti yang diangkat pada tema pada siang hari ini. Puncak dari obral pahala itu di 10 hari terakhir. Yang seharusnya seorang muslim ketika dia mendaki, semakin dekat ke puncak, semakin dia bergembira.
Bila dia melihat ke bawah, dia memandang ternyata jarak yang sudah dia tempuh cukup panjang. Dan sisanya semakin sedikit. Ya, sebulan penuh Ramadan itu. Tapi ternyata sudah 17 hari yang kita lewati. Kita semakin mendekat. Dan kita semakin melihat, merasakan Allah bagi-bagi pahala yang besar sekali. Kajian ini dibuat agar kita semakin semangat. Ada apa sih di 10 hari terakhir? Yang jelas, untuk bicara ada apa, Allah sudah menjawab. 1445 tahun yang lalu. Allah turunkan surat Al-Qadar. Kita akan baca surat ini. Nah, silakan dibaca. Baik Ustadz, izin bacakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Nah, artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Barakallahu fikum. Al-Qadr diterjemahkan malam kemuliaan. Iya. Al-Qadar itu bermakna nilai, ketentuan. Di malam itu Allah tetapkan takdir manusia sepanjang 1 tahun. Malam itu menjadi malam yang penuh dengan kemuliaan, memiliki nilai yang sangat tinggi sekali. Karena di malam itu Allah turunkan Al-Quran Al-Azim. Dan ternyata malam itu Allah sebutkan lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama. Lebih baik dari 1000 bulan. Kita nih yang sebagai pegawai. Ana seorang dosen. Dan sebagai pegawai pejabat struktural di kampus yang dapat gaji tiap bulan. Ana bekerja sejak tahun 2013. Berarti sampai tahun ini Ana bekerja kira-kira 15 tahun. Atau 14 tahun. Berapa bulan tuh? Kalau 10 tahun berarti 120 bulan. Betul. Iya. 10 tahun 120 bulan. Arti anak kerja selama 10 tahun itu baru 120 bulan. Ini nih, 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bayangin. Yang sepertinya jarang sekali manusia yang umurnya sampai 1000 bulan. Bagaimana Allah katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr.
Lebih baik apanya? Malam itu diturunkan Al-Quran. Lebih baik dari 1000 bulan, kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ketika menjabarkan tentang makna lebih baik dari 1000 bulan. Ai tu'adil min fadliha al-fasyahr. Keutamaannya melebihin 1000 bulan. Fal amalul ladzi yaqa' fih, amalan yang dilakukan pada malam itu. Kalau bicara amalan, amalan apa saja? Terutamanya salat malam. Baca Al-Quran, berdoa, berzikir. Amalan yang dilakukan pada malam itu khairun minal amali fi alfi syahr. Lebih baik dari amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Beliau mengatakan, وَهَذَا مِمَّا تَتَحَيَّرْ فِيهِ الْأَلْبَابِ وَتَنْدَهِشُ لَهُ الْأُقُولِ. Kemuliaan ini adalah kemuliaan yang membingungkan akal dan sangat dahsyat. Orang jadi bingung gitu loh. Dia terpesona, terkesima. Bayangin ya, lebih baik dari 1000 bulan. Haitsu manna tabaraka wa ta'ala ala hadhil ummah. Ini Allah berikan karunia kepada umat ini, kepada umat yang lemah. Secara fisiknya kita lemah dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya yang gagah perkasa. Secara umur pendek umurnya umat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dengan satu malam yang beramal di dalamnya sama, bahkan melebihi beramal dalam 1000 bulan. Ya, kata beliau, umur manusia yang panjang 83 tahun plus 4 bulan. Itu kalau sama, ini lebih jamaah. Subhanallah. Dan pada malam itu Allah sebutkan tanazzalul malaika. Malaikat itu turun berbondong-bondong dengan kerasnya bersama Jibril. Turun malaikat jemaah. Bahkan Nabi Ali kalau turun ya malaikat turun dengan turunnya hujan turun ya. Ada kondisi-kondisi malaikat turun ketika perang Badar turun ya. Ini bicara malaikat-malaikat yang di langit. Ada malaikat yang tugasnya di bumi, tempatnya di langit. Ada malaikat yang turun ketika waktu petang, ketika waktu subuh, naik turun mereka. Tapi pada malam Lailatul Qadar itu, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, Innal malaikata tilkal layla fil ardi aktharu min adadil hasa. Rahu Ahmad wa Nasai. Jumlah malaikat pada malam itu yang berada di bumi. Rumahnya malaikat itu langit. Pada malam itu yang ada di bumi seperti jumlah kerikil. Hitung berapa jumlah kerikil? Nggak ada yang tahu. Subhanallah. Allah Azza wa Jal memberikan karunia ini kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Ya wallahu a'lam, mereka punya karunia tersendiri. Tapi umur umat ini pendek. Maka Allah berikan kepadanya satu malam. Yang di malam itu juga penuh dengan kedamaian. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Ahibati fillah, di awal Ramadan Nabi mengingatkan umatnya. Atakum Ramadan, syahrun mubarak,
Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah wajibkan kalian puasa di bulan Ramadan. Dibuka pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Dan di dalam bulan itu, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Yang terhalangi jemaah. Di umat Islam ada 2 miliar jumlahnya. Kita jangan bicarakan orang-orang non muslim. Kita bicara tentang umat Islam 2 miliar. Yang dihalangi dari mendapatkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, maka dikatakan faqad hurim. Ini orang-orang yang sangat buntung dan merugi dalam hidup. Aibatifillah, gimana tidak dikatakan merugi dia? Nabi SAW mengatakan man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang menghidupkan salat di malam Lailatul Qadar itu imanan wa ihtisaban, karena iman, karena berharap pahala dari Allah Azza wa Jal, bukan karena ikut-ikutan, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Selesai. Dapat yang lebih baik dari 1000 bulan, amalan dia. Kemudian dosa-dosa dia dihapuskan. Dia hadir di bulan Syawal, 0 dosanya. Mau? Ya, kalau mau, kita harus mempersiapkan diri. Kapan waktunya? Dulu waktunya belum ketahuan secara spesifik. Makanya Rasul SAW itu pernah iktikaf sebulan penuh. Di 10 awal Ramadan beliau iktikaf. Ternyata nggak dapat. Di 10 malam pertengahan beliau iktikaf, nggak dapat. Kemudian mendapatkan wahyu dari Allah. Beliau udah pulang nih, para sahabat udah pada bubar 20 hari iktikaf. Panjang waktunya. Maka Nabi SAW mengatakan, man kana mu'takifan falya'takif fil ashril awakhir. Barang siapa yang mau iktikaf, iktikafnya di 10 hari terakhir. Ternyata Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi nih. Dari 354 hari dalam setahun. 354 kira-kira. Dalam bulan-bulan Hijriah ya. Nggak perlu engkau cari di 11 bulan. Wala di 20 hari awal Ramadan. Di 10 akhir. Udah enak kan? Semakin sempit tempat untuk mencari. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, taharraw lailatul qadri fil ashr awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Udah. Ternyata Nabi SAW menjelaskan lebih perinci lagi. Malam-malam ganjil. Beliau mengatakan taharraw lailatul qadri fil witri minal ashr awakhir. Carilah di malam-malam ganjil. Oh, jadi nyarinya cuma 5 hari nih kira-kira. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Enak nih. Tapi tunggu dulu. Ternyata semakin mendekat ke finish, semakin dekat ke Syawal, itu semakin diharapkan. Dan kata Nabi SAW, iltamisuha fil ashr awakhir, fa in dha'ufa ahadukum aw ajaz fala yughlabanna ala sab'il bawaqi. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Namun jika ia ditimpa keletihan, kecapean, aduh, lemes ya, kadang-kadang orang
tak enak badan. Maka kata Nabi SAW, jangan sampai dia dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Nah, apakah mungkin malam 27? Mungkin malam 27. Tapi malam ini malam yang penuh misteri. Ada sahabat yang bersumpah malam 27. Iya, pada waktu itu malam 27. Tapi ternyata Nabi SAW menyuruh kita mencari Lailatul Qadar. Kata beliau dalam hadis riwayat Bukhari, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, di 9 hari yang tersisa, di 7 hari yang tersisa, di 5 hari yang tersisa. Ngitungnya gimana sekarang? Ternyata witir itu, ganjil itu, bisa dihitung di awal, bisa dihitung di akhir. Dari akhir ngitungnya. Nabi SAW mengatakan di 9 hari yang tersisa, di 7 hari yang tersisa. Kalau jumlah bulannya 29 hari, kita tuh baru tahu jumlah bulan itu kapan? Ketika udah Syawal. Karena umat Islam berpuasa ikut ru'yatul hilal dan berbuka mengikuti ru'yatul hilal. Sedangkan ru'yatul hilal itu akan dilakukan di malam 30. Ini menunjukkan kita nggak tahu puasa kita 29 hari atau 30 hari. Kalau puasanya 29 hari, maka 9 hari yang tersisa adalah malam 21. Nah, 7 hari yang tersisa malam 23. Jadi witirnya di awal sama akhir sama aja. Malam 21 itu 9 hari yang tersisa. Malam 23 kita hitung ya, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. 9 hari yang tersisa. Tapi kalau ternyata bulannya lengkap 30 hari, 9 hari yang tersisa itu genap. Tetap ganjil kalau dilihat dari belakang. 9 hari yang tersisa. Tapi 9 hari yang tersisa dari 30 berarti malam 22. 7 hari yang tersisa malam 24. Oleh karena itu Nabi SAW mencari Lailatul Qadar di full 10 hari yang terakhir. Soalnya kadang-kala ada yang mencari, malam 21 yuk kita. Malam 22 dia gak mencari Lailatul Qadar, dia tidur santai. Gak mungkin lah malam 22. Kan malam ganjil. Malam 23 bangun dia. Ternyata Lailatul Qadar malam 24. Di 7 hari yang tersisa. Maka benar-benar malam yang lebih baik dari 1000 bulan ini. Malam yang misteri. Yang menunjukkan kita. Ya kalau mau mencari ya udah cari di 10 hari. Full 10 hari iya. Bagaimana cara mendapatkannya? Maka persiapan. Kau kan udah tahu. Waktunya 10 hari yang terakhir. Maka hendaklah semua mempersiapkan diri. Orang kalau mau mendaki gunung. Kita ini mendaki memang. Orang kalau sudah 10 hari pertama masih pertengahan. Di pusko pertama masih aman dia. Masuk pusko kedua mulai kadang-kala dia mulai capek lelah. Masuk pusko terakhir sudah banyak yang rontok. Udah banyak yang turun atau berhenti tidak melanjutkan perjalanan karena memang lelah. Tapi ketika engkau tahu bentar lagi nyampe, seharusnya kau semangat. Ketika anak naik gunung
di Mekah, Jabal Thur. Gunung tempat Nabi SAW bersembunyi ketika beliau hijrah. Terjal gunungnya jamaah. Ana bukan seorang pendaki yang tidak memiliki persiapan yang matang. Itu Ana lihat detak jantung Ana 186. Ya Allah. Tapi ketika ketemu orang-orang yang sudah sampai, kemudian dia turun, dia mengatakan, bagi syuya. Tinggal dikit lagi kata dia, dikit lagi. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal naik lagi nggak nyampe. Tapi betul, tinggal dikit dibandingkan dengan yang sudah engkau tinggalkan dikit lagi. Maka diperlukan persiapan. Dan alhamdulillah insya Allah semua sudah latihan. Kalau sudah latihan kita. 1 tanggal 1 Ramadan latihan, 2 latihan sampai tanggal 10 latihan. Ini baru latihan nih. Puncaknya di 10 hari terakhir. Kalau benar engkau mencari Lailatul Qadar, mencari obral pahala yang diberikan, antum bisa lihat ya. Ketika iPhone 15 yang pertama kali muncul, orang itu antri. Mungkin kau berpikir, oh ngantri dia ya dari jam berapa? Ternyata persiapan dia udah lama. Dia udah daftar duluan. Engkau mau dapat Lailatul Qadar. Seperti tadi orang tuh yang mau mendapatkan iPhone 15 pertama di Indonesia. Ternyata dia daftar. Engkau daftar. Daftar, aku mau dapat Lailatul Qadar. Daftarnya ke siapa? Kepada dirimu sendiri. Di surat At-Taubah ayat 46. Allah menceritakan tentang omon-omon orang munafikin. Nah, yang mereka ngomong, kami mau, kami akan melakukan ini itu. Tapi ternyata cuma ngomong. Coba kita baca. Ya, Taubah ayat 46. Izin baca lagi Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Walau aradu al-khuruj la'addu lahu a'addu lah uddatan walakin karihallahu itu anbi'athahum. Kalau baca itu, kalau nyambung bacanya karihallahum bi'athahum. Kalau berhenti putus imbi'athahum. Nah, oke. Karihallah. Oh iya. Karihallahum bi'athahum fasabbatahum wa qila udu ma'al qaidin. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Lihat jemaah, ini bicara tentang orang-orang munafikin yang pandai berbicara. Kami ingin berjihad, kami ingin perang, membela agama Allah. Allah sebutkan, kalau benar mereka mau pergi, mau keluar, berjihad, pasti mereka persiapkan semua yang dibutuhkan. Ternyata enggak mereka. Apa yang terjadi? Allah berikan hukuman kepada mereka. Allah nggak suka akhirnya mereka berangkat. Fathabat, Allah bikin lebih lemah lagi kemauan mereka. Nggak berangkat mereka. Begitu pula orang-orang nih yang ngomongnya mau mencari Lailatul Qadar, tapi dia tidak mempersiapkan diri dengan ketaatan, mempersiapkan diri dengan ilmu yang bermanfaat. Akhirnya 10 hari terakhir belanja ke pasar dia. Sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang seharusnya bisa dia lakukan sebelum 10 hari terakhir. Itu orang persiapan.
Yang terjadi masyarakat banyak mempersiapkan diri untuk Idul Fitri. Bukan untuk Lailatul Qadri. Dari mana Ustaz tahu? Ya lihat mereka persiapan Idul Fitri. Apa persiapan Idul Fitri? Baju baru persiapannya. Terus kue, makanan minuman, rumahnya dicat, persiapan Idul Fitri. Ganti kelambu, ganti horden, bersih-bersih. Itu persiapan Idul Fitri. Ya kita tahu ini orang mau cari Lailatul Qadar apa enggak. Makanya ketika engkau benar mencari Lailatul Qadar, ini malam lebih baik dari 1000 bulan. Semua mau. Tapi engkau punya persiapan enggak? Makanya boleh jadi di malam-malam yang mulia itu ada orang yang malah nggak bisa sholat. Ngobrol dia, begadang. Yang kedua, setelah engkau persiapkan, ya niatlah. Innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Engkau benar-benar di malam itu niat cari Lailatul Qadar. Karena beriman kepada Allah dan mencari pahala. Bukan karena ikut-ikutan. Oh itikaf, itikaf. Kenapa itikaf? Teman-teman pada itikaf. Aku kepingin nyoba itikaf. Innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Perbaiki niatmu. Bahwasanya engkau benar-benar mencari keridhaan Allah Azza wa Jal. Imanan wahtisaban. Karena iman dan berharap pahala. Kemudian yang ketiga, memang statnya harus bagus. Dan istiqomah. Kalau ada orang nggak puasa, ya memang dia tadi persiapan juga enggak, tapi dia ingin dapat Lailatul Qadar. Ya kadangkala ketika dia masuk 10 hari terakhir, iya dia nggak bisa istiqomah. Yang ada capek dan malas. Maka mulai saat ini rutinitas ibadahmu kau tambah. Kita belum masuk 10 hari terakhir. Maka usahakan ya sholat sunnahnya ditambah. Zikirnya ditambah. Istighfarnya ditambah. Apalagi yang perlu ditambah? Ya baca Qur'annya ditambah. Sodakohnya ditambah. Supaya ketika kita masuk, kita tinggal nambahin lagi. Maka sebagian salafus soleh, mereka ketika 10 awal Ramadan, mereka menghatamkan Quran tiap 3 malam. 3 malam nih istiqomah, 3 malam, 3 malam, 3 malam. Berarti sampai tanggal 20, kira-kira dia sudah hatam 7 kali. 3 kali 7, 21. Masuk malam 21, tiap malam dia hatam. Ana rasakan jamaah ya. Yang tidak terbiasa, berat mau menghatamkan itu. Berat mau sholat malam yang panjang imamnya. Kita terbiasa dengan imam yang bacaannya. Ya, kalau bicara sah aja ya. Mungkin imamnya bacanya surat-surat pendek. Dia ulangin. Qul huwallahu ahad. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nanti baik lagi ke sana. Idza jaa nasrullah. Kemudian baca wal asri. Inna a'tainakal kautsar. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Boleh, sah. Tapi kita bicara kita mau yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau yang kau baca cuma itu, ya itu yang lebih baik dari 1000 bulan kalau kau dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau yang kau baca lebih panjang, itu yang lebih baik dari 1000 bulan. Semua tergantung apa yang kau kerjakan. Maka perlu kita istiqomah. Kita masih ada waktu untuk mempersiapkan diri, untuk beristighfar memohon kepada Allah Azza wa Jalla ampunan atas dosa-dosa kita. Karena juga yang membuat orang nggak bisa beribadah dosa. Yang keempat, doa. Jangan berhenti berdoa. Karena di awal tadi disampaikan, tanpa pertolongan Allah kita nggak akan mampu. Minta taufik dari Allah. Baca doa setelah salam atau sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah bantulah hamba ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, beribadah yang baik kepadamu. Doa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina.
Mohon kepada Allah dibersihkan hatinya, ditetapkan di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang puasa itu punya doa yang mustajab. Kenapa engkau gak doa? Kapan aja engkau doa? Wa da'watu sha'im, kata Nabi SAW. Baik ketika berbuka atau engkau habis asar atau engkau di pagi hari waktu dua, engkau minta sama Allah. Ini sebagai bukti engkau niat mencari Lailatul Qadar. Minta sama Allah. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan, kata Allah Azza wa Jalla. Terus engkau enggak mau berdoa. Lalu ahibati fillah. Ya. Iktikaf. Kalau engkau mampu. Nabi SAW iktikaf dari malam 21 sampai malam Idul Fitri. Nggak pulang. Nggak kerja, Ustaz. Ya, orang kalau sudah mempersiapkan diri untuk iktikaf, orang itu bisa cuti. Dia punya waktu cuti. Boleh jadi dia sudah mempersiapkan nafkah buat keluarganya. Dia dapat THR, sudah THR berikan kepada keluarganya, syuf, ana mau iktikaf. Kau mau belanja, fadhal. Dan anak usul ya, memang THR itu kalau bisa nantinya, ana nggak tahu ini usul kepada siapa. Mungkin ke teman-teman di Arta Jasa, usul THR itu diberikan di awal Ramadan. Sehingga orang yang mau beli persiapan untuk hari raya itu bukan di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir persiapan untuk Lailatul Qadar. Jadi di awal Ramadan dikasih nih THR, fadhal. Belanja baju, belanja apa, kalau bisa Sya'ban dikasih sehingga Ramadan bisa lebih full ibadah. Iktikaf jemaah. Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Beliau itu bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir yang tidak biasa beliau lakukan di sehari-hari sebelumnya. Apa yang beliau lakukan? Ahya lailahu. Begadang beliau hidupkan malamnya dengan ibadah. Wa aiqadha ahlahu. Beliau bangunkan keluarganya. Wajadda. Beliau semangat sungguh-sungguh. Ini beliau udah diampuni dosa-dosanya, jemaah. Terus wasyaddal mi'zar. Sarungnya dikencengin. Beliau tinggalkan istrinya. Udah. Tadi full iktikaf. Dan kalau kita lihat para salafus soleh untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini, ada di antara mereka yang mandi, jemaah. Pokoknya malam-malam ganjil itu dengan harapan ya Allah mereka mandi supaya seger. Dan usahakan di malam-malam ganjil itu, siang harinya kita isi dengan ketaatan, hindarin perbuatan dosa, malam harinya hindari ngobrol. Kumpul sama teman-teman, enggak, udah. Cukup sudah. Setahun ngobrol, duduk bersama 10 hari ini, kau hindari. Mungkin sibuk dengan handphonenya ini itu, hindari. Mohon kepada Allah semoga mendapatkan Lailatul Qadar. Yang jelas, kita nggak tahu apakah umur kita akan sampai ke 10 hari terakhir, nggak tahu. Dan kalau sampai ke 10 hari terakhir, kita nggak ada yang tahu di antara kita. Apakah akan sampai ke Ramadan tahun depan? Nggak tahu. Ya udahlah, maksimalkan sekarang. Jangan kau berpikir, insya Allah, Ana baru dengar kajiannya, insya Allah tahun depan Ana akan cari Lailatul Qadar. Siapa yang menjamin kau sampai tahun depan umurmu? Maksimalkan tahun ini. Semoga Allah memberikan malam yang lebih baik dari 1000 bulan.